Ayah jejakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak pada tim tenaga ahli dan semuanya sudah dapat mengikuti diskusi ini. Diskusinya tentang kelanjutan dari hasil asistensi kemarin ya, waktu di Jakarta tanggal 5 Maret 2024. Mungkin saya sedikit share share screen dulu ya tentang eh, kemarin catatannya, baik dari saya ataupun dari Pak Joko. Share screen itu teh mananya? Ini sudah kelihatan ya Sudah, Pak. ininya. Sudah, Kak. Udah ya. Jadi ini yang saya catat ada 3 poin ya. Pertama itu lokasi 1 dan 2. Itu kenapa lokasi 1 kemarin itu kan tidak pakai strospel, sedangkan lokasi 2 ada strospel. Ini kan karena 1 dan 2 ini kan berdekatan ya. Dan dilihat dari tanah, kata Pak Kasih itu mirip karena dan bagus katanya gitu. Kemudian yang kedua, penanganan kenapa selain adanya counterweight ada juga RW ya atau retaining wall dan straw spell juga. Itu nyangkut di lokasi 2 juga itu ya. Jadi ataupun yang adanya counterweight ya, seperti di lokasi 3 mungkin ya yang adanya counterweight itu kenapa harus ada RW juga gitu? Apakah nah itu kan nyambung ke 3 ya dalam analisa perhitungan itu kan kemarin kan nyantumin Mbak Eka itu ada 2. Jadi pertama itu kondisi existing, kedua setelah adanya penanganan. Nah yang diminta sama Pak Kasih itu adalah eh, selain penanganan itu ada juga penanganan dengan counterweight. Counterweight juga kan penanganan juga sama ya. Jadi selain dengan retaining wall, apakah itu ada dengan penanganan counterweight dulu tanpa adanya retaining wall? Mungkin itu bahasa dari saya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau menambahkan, mungkin dari Pak Joko, silakan. Nah ini kemudian lanjut. eh Nah, ini dari Pak Joko ya. Nah, kemarin itu pembebanan hidup pada timbunan itu agar ditinjau berdasarkan kecepatan. Nah, mungkin kemarin sudah diutarakan ya sama Mbak Eka ya ke Mas Yoko. Itu apakah memungkinkan adanya penambahan pembebanan hidup dengan memakai kecepatan? Kemudian untuk balas ini balas stopper ya balas stopper ini mah nggak menyangkut struktur banget ya karena tapi itu mereka minta yang balas stopper itu kita normalisasi aja dan dibongkar balas stoppernya mungkin nanti itu mah tugas dari drafter kami ya nanti untuk apa namanya menormalisasikan kemarin sudah di ini dibahas juga ke Mas Dwi sama Mas Piki ya. Kemudian adanya simulasi itu nyangkut tadi yang ini juga hampir sama ya. Jadi ini disimulasikan yang nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini kan Mas Yoke juga sudah pernah ya mungkin ya disimulasikan yang existingnya bagaimana, kemudian yang dengan penanganan counterweight-nya bagaimana, kemudian saya lihat kemarin juga kan kalau mau gali 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 untuk pondasi ataupun untuk
retaining wall itu kan gali dulu ya. Nah, itu kan kondisinya bagaimana? Terus setelah itu atau sebelumnya kan kita pakai sheet pile dulu misalnya ya. Udah pernah juga kan. Cuman yang belum itu yang penanganan counterweightnya itu yang belum tapi tanpa dinding penahan tanah. Itu sih yang dari eh, saya dan catatan Pak Joko ya. Kemudian di sini kan ada catatan dari Pak Niko ya. Pak Niko ini ya, kelihatan kan ya? Ya, sama hampir sama juga ya, ballast stopper, kemudian penjelasan teknis penggunaan straw spell, kemudian oh ini nih STA jadi KM ya. Nah, STA jadi KM saya tidak tidak biar biar masuk kemana-mana. Jadi STA kemarin saya hapus STA-nya jadi hanya angka saja. Jadi itu. Kemudian di lembar dan pengesahan, oh ini mah ini ya terkait administrasi ya. Nah ini paling juga kronologi penentuan desain dua lubang box ini terkait waktu di Hotel Haris ya itu. eh, Silakan mungkin dari Pak Joko ada yang mau menambahkan ataupun menambah pembahasan gitu. Nggak ada. Lanjut aja. Mungkin ada tanggapan dari Pak Yoga. Nah, kita sekarang bahas satu-satu Iya, ya Pak. Pak Yoke. Kalau nggak ada, Iya, siapa? siap-siap. Oke, itu aja yang nomor satu sama dua Eh, dulu berarti ya. ya, Kemarin siapa? atau Izin mau menanggapi ya. share screen dulu atau gimana? Atau mau saya screen? Nggak. Enggak, Pak. Sementara enggak saya screen dulu. Mau sedikit penjelasan dulu, Pak. Jadi tadi saya juga mencatat beberapa catatan dari Pak Husni apa memang sebelumnya juga sudah disampaikan juga sama Mbak Eka. Jadi untuk yang lokasi satu, mengapa lokasi satu tanpa straw file, sedangkan lokasi dua pakai straw file? Sebetulnya kan kalau tinjauan lokasi satu dan tinjauan lokasi dua itu berbeda, Pak. Kalau lokasi dua itu kan kita di badan relnya, dan kritisnya itu longsorannya itu di badan relnya. Sehingga Hmm. perbaikan yang dilakukan juga kan sebetulnya beda, tidak match, tidak bisa kita bandingkan, tidak Berarti bisa kita compare pembebanannya lokasi. beda mungkin ya gitu ya. Betul, pembebanannya beda. Kalau Pembebanannya untuk beda. yang lokasi dua kan kita ada beban rel, sedangkan untuk lokasi satu itu kan kita sebetulnya nggak pas di badan rel, Pak, lebih ke arah Ya lebih ke tanah ya. parel, ya di tanah gitu. Sedangkan di situ kan tidak ada yang membebani, Pak, hanya beban sendiri retaining wall-nya aja. Kan kita sebetulnya penggunaan retaining wall di situ kan hanya untuk proteksi lereng dari sungai itu kan, Pak, ya supaya tidak eh, supaya tidak kegerus gitu. Makanya di Ya situ ya. tidak membutuhkan thrust file. Beda cerita kalau misalkan lokasi satu juga tepat di bawah rel gitu, yang memang ada potensi kelongsoran, mungkin penanganannya akan sama. Itu untuk yang lokasi satu, Pak, dasarnya seperti itu. Mm-mm. Kemudian yang kedua seperti itu ya, Pak ya. Tadi kalau yang kedua kan pembebanannya beda, jadi harus pakai pakai Jadi thrust file itu. eh maksudnya gini, yang nomor dua itu kan pakai straw spell. Pernah dicoba nggak tidak pakai straw spell gitu? Kan Mampu kalau nggak? kondisi existing, kan kalau kondisi existingnya kan nggak di bawah syarat ya Pak ya. Artinya kita harus perbaikan lereng. Itu kalau untuk Mm-mm. sisi sebelah kanannya kan aman ya Pak ya. Sebelah sananya kebun. Betul kan Pak Mm-mm. ya, relatif Mm-mm. aman. Mm-mm. Tapi sebelah sisi kiri kan itu kan kita langsung ke saluran ya Pak ya. Ya, Nah, kalau misalkan kita mau pakai counterweight, itu sebetulnya kan itu sudah cukup curam. Kemudian kan material existing di lapangan kan pakai cerucuk rel ya Pak ya. Artinya itu bukan struktur yang seperti dinding gitu yang bisa menahan counterweight gitu. Bukan sistem wall gitu, Pak. Jadi kita nggak bisa pakai counterweight di situ karena lahannya sangat sempit, Pak, untuk lokasi dua itu gitu. Jadi mau tidak mau di situ pakainya yang truss pile gitu. Karena apa? Karena kan tanah di bawahnya juga kan itu udah keras ya, Pak, batuan gitu. Jadi isunya kan bukan kritis di tanah dasar, tapi kritisnya itu di lerengnya, Pak, di timbunan lerengnya itu space-nya sangat sempit.
tinggi timurannya cukup tinggi sehingga kita perbaikinya di badan rel. Nah ini ya, ini kan lokasi Nah ini 2 Pak, ya. ya, Mm-mm. nah ini Pak izin, misalkan saya coba anonet ya Pak ya. Ini kan Ya, sebetulnya kritisnya tuh di sini Pak. Kalau misalkan kita kasih counterweight di sini, misalkan bisa ini lahannya terlalu sempit Pak, lahannya ya terlalu kalau sempit di kalau sini. lokasi 2 sih nggak masalah, tentang counterweightnya nggak perlu ada counterweight karena kan lahannya Hmm, sempit. Nah ini iya, yang Malah ke ditanyakan itu Strauss-nya yang gitu. lokasi kedua itu kenapa adanya straw spell gitu, dan panjang banget itu kemarin itu. ya. Nah, Nah itu kemarin juga kenapa Pak? ditanyakan apa memang harus, itu kan kita memang kekurangan data, karena kan kita, Iya, apa namanya, waktu penyelidikan tanahnya hanya di lokasi jembatan saja ya gitu ya. iya, Apakah itu betul Pak. mewakili atau enggak gitu untuk ke arah memanjangnya? Ya kalau dari Hmm. segi itu kan mungkin tidak mewakili ya. Kita mungkin rekomendasikan ke kontraktor untuk penyelidikan tanah kembali mungkin gitu ya. Iya Pak. Cuman memang di sini kalau misalkan kita tanpa straw pile Pak ya, ini tuh berat karena apa di sini kan kita asumsikan beban beban keretanya itu cukup tinggi ya Pak ya, Mm-mm. 8,75 ton per satu ini tuh Pak, gandar ya. Sehingga itu besar Ya, sekali Pak. Kalau ya, misalkan ya. yang satu, kenapa? Karena kita saat yang lokasi satu tuh kita tidak mengaplikasikan beban gitu. Nanti coba di kan ini sekarang sekarang tahapan yang sedang dilakukan adalah kita mau cek jadi banyak Pak analisisnya. Kondisi existing, kondisi misalkan counterweight, kondisi DPT tanpa thrust pile, sama kondisi DPT dengan thrust pile. Nanti hasil Kalau analisisnya kalau bisa lokasi dilihat 2 bahwa mah kalau nggak perlu misalkan ada counterweight ya. Kalau ya lokasi 2 mah misalkan ini aja. Kalau paling lokasi ah 3 mungkin ya. ya Oh, seperti lokasi itu yang Pak. lain lah gitu. Ya Yang agak lokasi yang jauh lain. ininya, DPT-nya yang agak jauh. Kalau ini kan dekat banget ya dengan trek gitu Iya. ya. Hmm. Dia Hmm. maksudnya nggak usah langsung dihitung counterweight. Kalau emang masih tempatnya nggak cukup ya udah langsung DPT gitu kan. Langsung DPT Oke. gitu, Pak Heeh, kalau Yoke misalnya ya. tempatnya ada, Ya. dia Heeh. coba pakai counterweight. Kayak Tapi kalau lokasi pakai 3 lah, counterweight, lokasi 3 mungkin agak jauh ya si Ya. ininya untuk RW-nya. kalau Nah, misalkan Hmm. pakai dicoba dulu untuk counterweight-nya dulu. Jadi tanpa adanya dinding penahan tanah. Ya, sebetulnya dari mereka itu tidak menyalahkan kita ya. Cuman harus ada pertanggungjawaban Ya. teknisnya itu gitu ya. Nah, Siapa? terlebih juga kalau misalnya tidak perlu dinding penahan tanah kan lebih bagus dari sisi biaya juga lebih murah gitu kan gitu. Nah, itu yang Ya. diharapkan dari eh, jadi maksudnya gini, yang saya tangkap ya dari pemikiran mereka itu, eh, bagaimana kita menangani itu murah tapi efektif gitu. Itu sih gitu ya. Jadi eh, jangan apa-apa counterweight, apa dengan apa-apa retaining wall gitu kan. Nah, kemudian yang satu lagi kan itu udah ada apa namanya? Sebagian kan banyak yang sudah ditangani sementara. Itu juga yang dipertanyakan apa itu Beranjang. memang Ya. heeh, apa itu harus di ini juga kan itu semacam sudah ditangani juga kan sama Bronjong itu kan mereka juga ini bicaranya Pak Kasih ya. Mereka juga kan eh, tidak semena-mena membangun bronjong ataupun eh, penanganan sementara itu kan pasti dipikirkan juga kan ininya walaupun tidak dianalisa se sedetail yang kita analisa gitu. Ya kalau saya kemarin itu jawabannya ya dikhawatirkan ya, dengan bronjong ini memang kan itu hanya sementara walaupun 1 tahun 2 tahun masih bagus gitu ya kita tidak tahu ke depannya karena kan itu tidak dianalisa sedetail yang kita analisa gitu kan.
gitu. Itu sih jawaban saya gitu ke Pak Kasih itu. Ya, menanggapi Pak Usni. Jadi saya tuh ingat ya Pak ya ketika kita pertama kali survei ke sana itu dijelaskan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini di tahap DED ini tuh jangan seperti penanganan sementara yang sudah dilakukan gitu Pak. Mm-mm. Artinya kan penanganan sementara ini dilakukan artinya tuh ketika terjadi longsoran tim KAI itu harus segera melakukan tindakan ya Pak ya supaya longsorannya tidak semakin parah segala macam. Akhirnya dipasanglah penanganan bronjong sementara ini betul nggak Pak? Betul kan ya? Akhirnya Mm-mm. Mm-mm. dipasanglah penanganan sementara itu. Nah, sekarang ketika kita diadakan sebuah paket pekerjaan ini, yang mana ketika kita mendesain kan di situ sudah ada desain kriteria, Pak. Desain kriteria yang perlu dipenuhi gitu. Nah, kalau misalkan desain kriteria yang tidak dipenuhi tidak mengacu kepada PM60, PM60 itu menyebutkan safety factor standar itu 1,5, Pak. Memang itu cukup cukup tinggi, Pak, untuk lereng permanen gitu, Pak ya. Apalagi Mm-mm. lereng existing yang sudah jadi, kita harus paksa SF-nya itu melebihi kriteria perencanaan. Beda cerita ketika kita mendesain lereng baru. Kalau misalnya kita mendesain lereng baru, mungkin kita bisa leluasa gitu Pak ya. Bisa kita perbaiki tanah dasarnya, kita bisa Mm-mm. atur berapa sih kemiringan lereng timbunannya. Tapi beda dengan case ini. Case ini adalah lerengnya sudah jadi, kita tidak tahu bawahnya seperti apa, kita cek kondisi existing di bawah kriteria perencanaan dan kita harus melakukan sesuatu supaya SF-nya memenuhi kriteria perencanaan. Nah, itu sebetulnya yang jadi sulit, Pak. Nah, mengapa jadinya desain RW plus terus Pak, karena kita ingin menjadi struktur yang permanen Pak, seperti yang disampaikan di rapat awal gitu. Artinya memang struktur ini permanen, diharapkan kuat. Kalau misalkan bicara budget, ya itu memang sulit Pak. Kalau misalkan kita mengharapkan safety factor yang tinggi, kemudian bicara ingin menjadi struktur permanen yang kuat, ya mau tidak mau harus mengikuti eh, analisis yang memang akan menjadi lereng yang kuat gitu Pak. Seperti itu. Beda cerita kalau misalkan, oh ya udah penanganannya kita pakai bronjong aja, nanti ada kesan, ya udah kalau gitu mah nggak usah ada paket DD, toh tim KAI bisa menangani dengan penanganan sementara pakai bronjong gitu. Tapi kan hasilnya ketika kita cek kondisi existing, memang itu di atas satu gitu Pak ya SF-nya, tapi kan masih di bawah SF perencanaan berdasarkan PM60 Pak, masih di bawah Mm. 1,5. Jadi sebetulnya itu dua hal yang jadi akan sulit Pak kalau misalkan didiskusikan. Maunya mengikuti standar acuan yang di atas 1,5, artinya kita membuat struktur permanen yang kuat gitu. Tapi kalau misalkan Mm. kita mau reduksi, oh ya udah kita sepakati saja SF-nya tidak perlu mengikuti PM60 misalkan. Kita pakainya 1,3 juga sudah cukup aman, misalkan instruksinya seperti itu. Nah, mungkin struktur yang akan kami gunakan pun tidak akan RW plus terus file, Pak. Cuman karena ngejar SF 1,5 itu yang saya rasa juga itu cukup tinggi, Pak. Begitu sih, Pak, tanggapannya. Itulah mengapa Ya, jadinya Pak masuk ke struktur RW. RW plus stress file. Dan juga gini, Pak Husni, Pak Joko. Kalau misalkan kita cek kondisi existingnya Pak ya, berdasarkan pemodelan, berdasarkan kunjungan lapangan, itu tuh hampir semua rata-rata itu kegagalan tuh bukan di tanah dasar Pak, tapi kegagalannya itu ada di badan timbunannya. Itulah mengapa kita pasangnya itu retaining wall di badan timbunan, karena yang rawan longsor itu yang di badan timbunannya bukan yang di tanah dasar. Kalau misalkan di tanah dasarnya mungkin kita bisa berikan keleluasaan counterweight seperti apa gitu atau enggak misalkan penanganan yang lain. Cuman kalau misalkan penanganan di lereng yang sudah existing itu kemungkinan yang bisa kita perbaiki ya di area situnya gitu Pak. Misalkan contohnya seperti ini lerengnya ya Pak ya. Nah, kalau misalkan potensi kelongsoran yang terjadi itu di daerah sini ya Pak, ya tanah dasar, tanah dasar. Nah, kalau misalkan lereng yang terjadi di sini yang perlu kita perbaiki ya di daerah sini gitu Pak. Pertama kita coba dulu misalkan kasih counterweight dari sini. Tapi kira-kira masuk atau tidak. Kalau tidak tidak masuk, misalnya kita lebihin lagi segini. Ini masuk atau tidak. Cuman perlu diingat bahwa kita memiliki batasan ROW dan juga tanah dasar di sini apakah kuat atau tidak ini kita belum apa ya, belum bisa menjamin di sini itu akan kuat gitu. Nah, itulah dasar mengapa kita kasih perbaikan tanah menggunakan DPT di sini. Nah, sekarang mau akan kita tinjau. Mungkin nanti setelah kita tinjau ke Bali, mungkin ada beberapa lokasi yang tereduksi gitu Pak ya. Mungkin DPT saja tanpa source file atau misalkan jadinya counterweight saja.
Cuman kemarin itu dasarnya apa? Dasarnya adalah kita membuat struktur permanen dengan kriteria desain berdasarkan PM60 seperti itu sih Pak Joko, Pak Husni. Ya, ya. Ya, coba kemarin menjelaskannya seperti itu ya, Pak Yoke ya. Mungkin ya. Ya ini Berarti berarti kaitannya mengenai kesepakatan SF berarti ya, ayo ke ya. Iya, iya Pak. Cuma kan di Oh, yang referensi, standar referensi kan kita acuannya PM60 Pak. cuma PM60 masalahnya SF-nya, kemarin yang Pak Firman malah ada acuan yang lain ya, yang Pak Usi ya. pengen adanya Pengen yang kecepatan itu memungkinkan nggak kita enggak tak sebelum kecepatan ya, yang oh iya sebelum ya. ke arah kecepatan dia ada referensi untuk yang timbunan existing emang tidak 1,5 gitu loh. Yang timbunan sudah ada itu maksudnya. Kalau yang new iya satu iya Pak. setengah. Jadi dia ada dia juga Oh, ada pegangan seperti itu juga gitu loh kemarin tuh. oh Nah, gitu Pak. Alah, eh, ada yang gitu. Mungkin Mbak Eka mungkin oh mungkin gitu. kemarin ini kopi kali. Jadi 1,25 ya kemarin tuh. Untuk Kemarin yang Jadi, jadi nah akhirnya kan ujung-ujungnya kan dia ke ke desain yang di mana itu daerah Bojonegoro ya. Harus sih ada kasus yang akibat kerusuhan, terus dia memperhitungkan juga dengan kecepatan. Ujung-ujungnya nambah kecepatan lagi ini. Ini kaitannya kecepatannya gimana nih? Ayo ke terkait kecepatan Pak. hmm, Kalau kecepatan sebetulnya saya belum pernah Pak ya memasukkan beban berdasarkan kecepatannya. Justru kalau menurut saya itu cukup konservatif ketika kita menempatkan beban gandar berupa point load itu saya rasa sudah cukup konservatif ya Pak ya. Kalau misalnya pakai beban kecepatan, apa saya belum kekejut pernah gitu? Pak. Belum pernah Pak saya pakai beban kecepatan. Mungkin Makanya kemarin itu pemodelannya saya saya confirm lagi kecepatan apa di lengkung Pak. Kan biasanya kan lengkung ada gaya ya. menyamping gitu loh. Mm-mm. Oh, enggak Tapi ada di kan lurusan. Pak Kasihnya kan jawabnya itu di lurusan katanya gitu. Ada Ya menurut tambahan saya Pak gaya gitu memang loh. lebih lebih konservatif ketika kita kasihnya beban point note di sini Pak itu kan asumsinya di beban itu diam terus Pak, diam terus di sini gitu ya. Sedangkan Iya, kenyataannya kan tidak selalu diam, dia tuh kadang pas lewat gitu ya segala macam gitu. Justru kondisi seperti ini lebih konservatif menurut saya dan juga kebanyakan kan longsor itu bukan terjadi ketika kereta lewat ya Pak, ya, tapi ketika hujan segala macam. Mungkin kalau misalkan arahannya akan menghitung yang kondisi konservatif, mungkin ketika kita asumsikannya kondisinya banjir atau kondisinya jenuh seperti itu Pak. Itu mungkin bisa gitu ya Pak. Cuman menurut saya kondisi seperti ini juga sudah dirasa konservatif Pak. Gitu. apalagi ini 1,5 ya. Ya, apalagi ini 1,5 Pak. Cuman ini Sedangkan Pak, yang kemarin disampaikan Pak Firman itu bukan yang 1,5, tapi kecepatannya berpengaruh. betul Pak. Nah, kalau misalkan beda cerita Pak, kalau misalkan ternyata diinformasikan oleh Pak Firman ketika kita diskusi interim atau diskusi akhir gitu ya, Ada, kesepakatan itu ada, mungkin akan berbeda Pak dengan iya. desain kita ini gitu. Soalnya memang berat 1,5 ya. Kalau misalkan saya perbandingkan dengan kondisi tol gitu Pak ya. Kondisi tol itu SF paling besar itu untuk permanen itu 1,4 Pak. Itu untuk tol 1,4. Nah, ketika konstruksinya bisa lebih kecil itu di 1,25 Pak. Memang seperti itu. Nah, kalau Maksudnya misalkan Pak konstruksi Firm kecil gimana aja? gimana Pak? Timbunannya nggak tinggi gitu. Bukan, bukan Konstruksi. ketika construction Oh, saat 1,25. construction. Ya, saat construction, during construction 1,25. Nah, ketika permanen itu antara 1,3 sampai 1,4, Pak. Nah, sedangkan kondisi long term-nya itu baru 1,5, Pak. Gitu. Nah, kalau misalkan kata Pak Firman, udah kondisi lereng existing itu tidak perlu 1,5 dan 1,3, mungkin desain kita bisa berubah semua kalau seperti itu, Pak. Gitu. Cuman itu ada Hmm. acuannya atau tidak gitu dan itu bisa diterima atau tidak karena kan
berdasarkan rapat pendahuluan, rapat interim, itu kan sudah disepakati kita acuannya PM60 gitu, gitu sih Pak. Ya. Jadi gimana Pak Husni? Kita tetap di 1,5 saja, tapi untuk kecepatan kita pakai yang ini, sebentar pakai yang ini dulu gitu. Eh, kemarin teh kecepatan teh apa kita minta ininya rumusnya Oh, atau gimana? enggak. Kemarin udah nanya ke Paniko. Belum. Siapa tahu Paniko punya, itu kan balai Jateng kan itu. Mm-mm. Siapa tahu punya gitu loh materi yang kemarin Nah, ditunjukin. nanyanya gimana? Nanyanya gimana kalau kita mau nanya? Kan infonya tuh katanya Eh, udah pernah ada yang melakukan ya Pak ya, iya, dimodelin pakai Praxis UGM katanya ya. UGM ya. Heeh. Itu kalau ada referensinya boleh aja Pak di-share Pak. Siapa tahu nanti kami bisa pelajari, Heeh, nanti bisa kami review dan mungkin nanti bisa kasih kami beri tanggapan gitu Pak. Apakah memang heeh, gitu resiko loh. Jadi konservatif kondisi yang mana gitu Pak. Tapi itu Oh, mungkin cuma sekadar model aja ya. Nanti kita coba iya modelkan satu kemarin tuh hanya potongan hanya gitu. menunjukkan modeling aja. Iya, iya Pak. Ya, Pak. Tapi ini Pak, Eh, yang menurut saya Pak perlu disepakati adalah ketetapan SF Pak. Kalau misalnya SF-nya mau berubah jadi 1,3 tuh kemungkinan desainnya berubah semua loh Pak. eh, Kalau misalkan mau jadi 1,3 gitu. kalau kalau SF kan kita udah ngacu ke PM60 kan, Pak Yoko? Iya, betul Pak. Kalau PM60 kan 1,5 Pak. Iya, yang yang 1,25 itu ini Pak, yang kemarin itu yang di ini karena dia pakai itu, pakai i- kecepatan kalau iya, kecepatan kan bangunan existing itu bukan new. Mm-mm. Itu Kalau di ada di peraturan yang existing berapa Pak Pak Yoke gimana Pak? untuk kestabilan existing Di apa? Jalan tol. S- SF enggak ya di mana aja sih di peraturan SNI. Existing berarti kan itu sudah bangunan permanen Pak. Yang 1,3 Iya, sampai 1,4 itu Pak. Berarti satu yang ini koma Kak. tiga sampai 1,4. Heeh, gitu. Tapi kemarin nyebutnya 1,25. Kalau di tol itu 1,25 itu sebetulnya biasanya digunakan untuk during construction, Pak. Jadi selama konstruksi itu kan kita cek tahapannya, Pak. Tahap konstruksi misalkan Hmm. kita nimbun 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, ketika fase konstruksi ini, itu SF-nya bisa kita kurangin jadi 1,25. Nah, ketika tahap konstruksi itu SF-nya sudah kurang dari 1,25, itu kita bisa menstop dulu pekerjaan, Pak. Stop dulu Hmm. pekerjaan, kita tinjau dulu, kasih waktu tunggu misalkan ya. Karena kan kalau tanah itu kan semakin ditunggu nanti stabil lagi baru kita bisa melanjutkan seperti itu Pak. Itu during construction 1,1 sampai 1,25 gitu. Nah, terkait yang Pak Firman itu yang 1,25 existing itu kalau bisa ada referensinya itu dimintakan tolong Pak ketika misalkan masih sudah diberikan itu nanti tinggal ditanya Pak ini kita mau ngajinya ke 1,25 atau ke 1,5 gitu sesuai PM60. Tapi kalau misalkan oh tidak ikutnya existing saja nah itu kan artinya perlu kesepakatan lagi Pak dengan yang dari balai kemarin setelah kita melakukan review apa namanya ketika kita di rapat akhir itu Pak. Kira Pak Usi? jadi nanti eh, kita minta referensi yang SF-nya 1,25 Yang ya. kemarin aja, yang soal Hmm. kemarin itu lokasi mana itu? Bojonegoro misalnya. Cuman ini Itu sih Pak Joko referen. Pak Husni, kalau menurut saya Hmm. Pak ya, kalau misalkan kita bertahan Pak di SF acuan awal gitu. Karena kalau misalkan pekerjaan ini sudah selesai, sudah disepakati, kan sebetulnya kriteria desain itu kan Pak paling awal banget ya Pak kita sepakati kan Pak.
karena desain usulan yang kita terapkan di pekerjaan ini kan akan mengacu ke kriteria desain, Pak. Itulah mengapa ketika kita mau mendesain sesuatu tuh semuanya harus ada acuan awal gitu, Pak. Nah, tapi kalau misalkan pekerjaan kita udah selesai, kemudian berubah kriteria desain, itu kemungkinan nanti akan berubah semua gitu. Mungkin itu sih yang perlu kita pertimbangkan, Pak. Saya hanya khawatir saja ketika Ya, nanti memang kemarin kriteria juga desain gini ini. ya, dari Pak ini. Ini desain Bapak yakin nggak gitu kan gitu. Yakin Hmm, nggak gitu. Kalau saya sih nggak masalah gitu ya. Yang penting kan kalau misalkan perhitungan kita yakin adanya pakai misalnya straw spell, kemudian adanya retaining wall, kemudian ada counterweight juga gitu. Itu sih yang ditekankan sama Pak Firman itu. ya. Kalau Ya misalkan mungkin perhitungan dari Pak Yoke sendiri yakin ya bisa bisa dipertanggungjawabkan gitu kan hasil perhitungannya ya ya yakin it's sih okay kalau yakin. menurut saya gitu. Cuma meyakinkan Pak Firman gitu loh masalah. Nah, kalau iya meyakinkan Pak Firman itu memang harus di apa Ada data. di diutarakan oleh data dan sama orang yang ngitungnya gitu. Nah, itu kan kemarin itu masalahnya Pak Yokonya nggak ada gitu kan. Gitu. Datanya ada yang Senang. menunjukin datanya, nggak Heeh, ada. Bingung. heeh. Nah, itu. Ya, Nah, baik, Pak. Tapi kalau kalau menurut saya gini, misalkan Pak. Pak Joko bisa menerangkan mah Jadi kan kemarin tuh kan apa yang existingnya seperti dibicarakan apa sama Pak gitu loh. Yoke kemarin makan Pak Joko masih bingung karena kan kurang menguasai ini karena belum ada mungkin ya dari Pak Yoke-nya gitu. Coba kalau di Jadi sebetulnya briefing itu dulu ada, mah Pak. kemana? Iya, kita kemarin nggak rapat ini dulu ya, Pak. Kalau Mm-mm, sebetulnya gitu. hasil existing itu ada semua, Pak. Cuman kayaknya tuh gini, Pak. Kita teh laporan teh ketimpa, Pak. Kayaknya teh ya. Jadi Mm-mm. ada yang enggak gitu. Padahal existing itu semuanya sudah di running. Saya juga nggak tahu kenapa Iya, jadi nggak ada udah gitu, Pak. diranya tapi pas giliran kita kan mau ngomong sama Pak Firman, datanya kemana nih? Iya, nah itu. Nggak ada. Eh, Dari Bu Eka kemarin ada nggak, Kak? Lengkap Gue nggak, Kak, kan yang ya existing? nunjukin tabel, ke- kemarin itu kan kayaknya Mbak Eka Iya, tuh Pak. Ngerekap materinya dari tabel saya Excel. gitu ya. Materinya dari saya, cuman dari saya itu kurang lengkap kayaknya gitu. Saya kan ngasih laporan akhir gitu. Eh, Ya. Kalau menurut saya gini, Pak. Bahkan ya, Pak ya, ini mah kalau misalnya saya membayangkannya gini. Kalau misalkan ternyata kondisi SF existing itu 1,25 ya Pak ya. Itu kemungkinan kondisi existing itu ada yang tidak ada perbaikan Pak. Mungkin hanya perbaikan counterweight sedikit-sedikit atau enggak misalkan kita apa ya ditimbun kembali untuk lereng-lereng yang gogos gitu Pak ya. Timbun kembali jadi. Kalau menurut saya mungkin akan seperti itu Pak. Jadi kalau menurut saya saat ini lebih baik kita tetap saja Pak berpegang kepada acuan awal kriteria desain yang sudah disepakati. Cuman yang perlu kita lakukan adalah kita coba mereview dan membandingkan supaya Pak Firman juga dapat yakin bahwa kalau misalkan Pak kita retaining wall tanpa suspai berapa SF-nya, kita acuannya misalkan PM60 berarti ini nggak masuk gitu. Misalkan mm-mm. lokasi ini oh ternyata bisa pakai counterweight jadi kita optimalisasinya tapi tetap kita ngasihnya ke FM60 aja, tapi kita membuktikan bahwa setiap misalkan opsi-opsi itu tuh ada buktinya gitu, Pak. Kalau menurut saya Nah, sih saat ini iya, seperti itu. iya itu. ya ya. Jadi yang tadi yang catatan yang simulasi itu loh, jadi bisa ditunjukkan mungkin gitu ya. Iya, Pak. Heeh. Mm-mm. Nanti Baik, tadi Pak. makanya kan banyak pertanyaan ini existingnya aman nggak? Posisinya gimana? Iya. Aman nggak gitu loh. Iya, Hmm. karena dilihat, oh ini existingnya kritis, ini existingnya kritisnya. Pak Firman itu mungkin pengen tahu kritisnya yang mana gitu kan. Kalau ada Iya. gambarnya, makan itu kan Hmm. hanya catatan aja kemarin itu. Catatan, Kan ada lokasi satu kritis, kilometernya. Bahkan yang dianalisis existing kilometernya ini, kemudian yang rencana ada kilometernya beda gitu. Iya. Siap, Pak, Heeh. Pak Joko. Tapi kalau misalkan Pak Firman tuh sebetulnya ikut nggak sih, Pak, pada saat pendahuluan, interim, dan final tuh? Nggak ikut sih gitu. Oh, nggak ikut. Aduh, waduh. Soalnya itu Sebetulnya, masalahnya itu nggak ikut. Ya yang ikut kan stafnya.
yang ikut Oh staffnya. iya. Sedangkan kemarin Tapi pas nggak apa-apa kita itu yang soal asistensi, 1,5 itu mungkin tetap di keep aja dulu 1,5, jangan Ya, langsung. Ya. Cuman masalahnya gini, eh kan kemarin pertanyaannya tuh yang existing seperti apa sih gitu loh, stabilnya ya, seperti ya apa. siap. Jadi ada 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 membuktikan oke Pak ini gitu loh. Ya, oke Jadi Pak. Itu larinya sedang ke situ disiapkan dulu. sih Pak. Nah, Itu sedang kami siapkan. Ya Bu Eka yang sedang disiapkan untuk kondisi pemodelan pembelaan tersebut. Nanti kalau misalnya sudah ada, kami buat semacam PPT-nya untuk dijelaskan modelnya seperti apa, longsornya gimana, gitu, supaya nah lebih itu. enak. Jadi nanti sebelum ke gambar, nanti saya minta penjelasannya. Kalau ada sih semua masing-masing lokasi ya. Jadi nanti Ya, saya utarakan dulu ke Pak Niko. Nanti dari Pak Niko mungkin nge-share ke Pak Firman gitu Pak ya. Firman. Baik Pak. Mm-mm. Baik Pak. Jadi sebelum ke gambar. tapi Itu tetap ya kira-kira kapan lokasinya tuh? Tak, kemarin juga udah Kira-kira nanyain kapan? tuh Pak Niko tuh kapan katanya udah beres. Jadi Pak itu teh, aduh, ya Bu Eka. Eh, gambar tuh itu ada berbeda. Kita tuh running existing berdasarkan gambar cross apa. Kemudian kita gambar sekarang kan baru yang waktu itu keroket ya Pak ya, ke mirror oh yang kanan kirinya flip tuh itu Pak. ya. Oh nge-flip itu kan. Itu jadi pas pada saat kita pengecekan teh, waduh ini nggak sesuai gimana tuh harus kita running ulang. Akhirnya jadi kita mengulang lagi gitu Pak Joko, Pak Ustaz. Jadi atas dasar Padahal tersebut nggak sih apa-apa kami aja, minta bantu. kebalik-kebalik gitu. Tapi jadinya nggak match Pak Joko kalau kita compare tuh jadi nanti loh kok gini gitu. Jadi beda Eh, Pak Joko. Awalnya kita mau berusaha bertahan gitu Pak ya gambar ke flip itu tuh. Tapi nanti misalkan di kanannya ada saluran kok yang sekarang malah di kiri salurannya kan takutnya jadi nanti dikasih bingung ini gitu aja Pak. note di mirror, Sedangkan kita kan lihat aja di mirror. nganalisisnya kan SF lereng kiri, SF lereng kanan gitu. Nanti nggak match gitu Pak Joko. Kebalik, kok Kebalik iya larinya gitu. Jadi kiri, kan nggak. padahal ya. Heeh. Makanya itu tuh Ya, aduh jadi bingung. jadi gini Jadi mungkin Berapa pengen lokasi untuk tuh? kiri dan semuanya Pak. untuk kiri dan kanan itu, jadi kemarin itu memang ada waktu waktu kita kirim mungkin Pak Yoke-nya ngambil dari existing ya, jadi topografi gitu ya. Topo dari Iya topo. Pak. Heeh, karena yang dari topografi itu kiri dan kanannya kebalik, kayak ke Balik. gitu. Iya Pak. Dia mengarahnya ke depan gini, jadi nggak ngarah ke arah kilometer besar gitu sih ininya teh malah ke kilometer kecil gitu sih arah cross Iya, sectionnya itu. Nah, betul kalau sekali di Pak. desain ini udah kita balik-balikan gitu ininya. Iya, Ya, minta waktu paling Pak. Kalau misalkan minggu depan gimana Pak? Saat itu udah berapa Bu Eka? Udah 8 analisis, tapi yang counterweight Pak ada penambahan counterweight. Untuk Enggak yang ya, tanpa penanganan, untuk yang existing gimana existing? untuk yang Udah existing semua yang ya? kemarin dikirim ke Pak Joko Pak. Udah semua ya itu ya. Ya udah 13 Heeh. lokasi, Ya. kecuali lokasi satu ya. Lokasi satu nggak apa-apa, existing juga di Lokasi satu di yang initial condition aja Bu Eka. Oh iya, tetap tetap ada ya. iya Pak. Terus tinggal tahapan berikutnya yang Yang counterweight ya. dengan counterweight ya itu baru, Kalau bisa ya, kalau emang di situ tempatnya bisa, iya, kayak lokasi dua kan nggak udah kelihatan iya, nggak bisa, iya langsung Pak aja itu. DPT gitu. Iya. Nah itu udah yang lokasi dua juga udah dianalisis, ternyata emang masih kritis Pak karena ada curug-curug itu kan tidak bisa dikasih counterweight. Mm-mm. Jadi Itu pakai Mbak Eka software bisa berarti. bisa share screen nggak ininya? Hmm, Contohnya, boleh Pak, contohnya biar saya ada gambaran gitu. boleh Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan. Biar nanti kan kalau misalnya kebetulan Mbak Eka nggak ikut, Mas Joko nggak ikut gitu waktu asistensi, kan Iya, Mas Joko Bakalan. nanti bisa iya Pak. menjelaskan. Ini udah terlihat Pak. Ini Ya, masih yang tabel Kak. Masih yang Oh iya, tabel nah kelihatan. iya ini. mm-mm. Nah ini yang tabel ya Pak.
Terus ini Ya, pemodelan contohnya itu. eh Tapi longsoran kilometernya 8. disamakan ya, Oh iya, kilometer iya Pak. yang Longsoran diteliti gitu ya. Iya. Longsoran dua, Kak. longsoran dua bisa. Oh, oh, ada Pak sebentar. Ini ngegambarnya impor DWG nggak, Pak Yoga sistemnya? Iya Import Pak, DWG tapi nggak bisa langsung, Pak. Kadang ada yang diedit-edit dulu. Nah ini, Pak. sudah terlihat ya Pak ya. Ini Ini Pak. assisting, ini assisting ya? Ini existing ya. Ya, Udah counterweight Pak Assisting. ini. Dikasih counterweight counterweightnya ini. kecil. Iya. Nah, coba Tapi baik, Kak. hasilnya itu Baik, Kak. 1,15. Iya, ini untuk yang statis masih kritis. Oke, lanjut. Berikutnya dengan model Dengan DPT maksudnya Pak. ya penanganan supaya Kalau yang itu berarti yang ini ya Pak. Yang lengkapnya ya Pak. ya udah dengan penanganan DPT. Ini ya, ini 1,4 Ya ini juga masih kritis sih Pak. harus diapain nih? Oh ini masih yang kebalik. Yang mesin kebalik ya. Iya. Nah ini Pak. Nah ini, nah ini kalau terkait seperti ini kan berarti longsornya di badan timunan ya, Pak. Ini perlu Tar, dicek lagi tar, tar. data tanahnya. Saya mau nanya ini. Itu beban beban coba bisa di zoom 87,5 itu kanan kiri. Iya, Bukan dibagi dua ya. bukan, Pak, kalau lihat di PM60 tuh per ganda. Kalau kalau beban itu biasanya ini satu satu gandar itu kan satu as itu 87 Iya, setengah. Dan nanti kan didistribusikan ke dua roda. Kedua roda. bukan itu beban per satu roda, Pak. Setahu saya beban per satu Bukan. roda, Pak. Coba-coba bantar peraturan. Di PM60, Pak. Baik, ada nggak PM60 biar bisa dibuka? PM10 sebentar Pak. Ada Pak. Yang menyebutkan 87,5 itu. Terus ke bawah. Dikit lagi. Beban gandar, beban gandar. Oh ini mah ini ya scannernya. Iya Pak. Iya. Nah, Beban gandar ini bukan ya Pak? Kita ke bawah lagi, Kak. Yang ada kayak semacam tabel gitu.
Ter di Ini harddisk. apa? Ke bawah Bukan lagi, itu material. ke bawah. Nah itu. Apa ada lagi nggak? Nah ini nih, Ini bukan. nah ini nih, ini nih, Kak. Nah ini nih Kak, atas atas tadi. Oke, ini ya. Nah ini ya. Tuh 8,75 ton. Iya, per meter. Coba sekarang. Dari sini Coba Pak, soalnya diperbesar, terlalu. diperbesar. Lokomotif 19,2 tender 1,2 jumlah berat 168 ton atau 8,75 ton per meter nih Mas Yoke. Ya Iya, kalau per dari meter. pengertian ini kan per meter nih Mas Yoke, bukan Ya per udah bener. Udah bener nilai ininya. Cuma itu kan kanan sama kiri gitu loh. Iya. bukan per rel gitu, bukan. Jadi satu meter ini 1 meter memanjang ya 1 meter memanjang berarti kalau melintangnya ini kan rel ya. Jadi dibagi dua mungkin Pak Joko ya. Ya biasanya dibagi bagi dua. Kalau dibagi dua jadi lebih ringan lagi nggak? Iya. Lebih ringan lagi. Betul. Coba Kak dibagi dua. Cuman kan waktu nggak salah ini pernah disampaikan Kak dan sudah pada oke kan waktu itu ya. Termasuk ke waktu itu kayak ke Pak waktu yang Kertapati juga kita pakai ini loh Pak. Yang Kertapati. Tapi coba Kak. Heeh. Coba Kak dimasukin 4,375 di running lagi untuk yang Em, lokasi dua tadi. diganti Tapi aja kalau Kan yang bebannya. udah pakai RW, ya Oh, coba diganti jadi 4. Ini asalnya berapa supaya langsung bisa dibandingkan. Ini SF-nya berapa? ini 1,1 ya, Pak. 1,15. 1,373, 1,15. Hmm. Nah, coba dibagi dua jadi 4,375 masing-masing rel. Bukan line load, Kak. Point Poin load. kan ya. Itu klik kanan aja. Modify. Jadi 43,75. 43,75. coba ya, Pak. Ya, ya. Tuh, dia Jadi jadi naik. pindah ke situ. Jadi naik ya Jadi naik, tapi pindah bidang gelincirnya ke situ. Oh iya. bidang Ya gitu, Pak. Ini gelincir. mau kita sepakati berapa nih beban-bebannya? Mana? Jadi naik bidang gereja dia ke bawah Oh, gitu ya. Oh ini yang existing kah? iya. Existing, betul, Pak. Coba DPT-nya, Kak. Yang udah ada Strasbourg dan DPT. Kalau istilah di PU beban ininya pakainya apa Pak? Beban live load, Pak. Gandar Buat enggak kendali. kan? Beban merata. Beban merata. Oh beban berata ya. Iya, beban merata. Masri, Masri ada nggak nih? Oh masih nggak ada ya. 43,75, Kak. Apa tiga ya kebalik. Soalnya dulu kalau sih Jadi dulu 1,8 kalau loh, saya sih Pak. LP dibagi dua. Tuh. LP kemarin LP bagi dua. Jadi gede banget ya. Jadi Iya, jadi gede. 1,89. 1,89.
Tapi setahu saya tuh 87,5 loh Pak. Satunya Pak. Itu beberapa Iya, referensi juga beban menunjukkan kayak gitu. dibutuhkan beban beban gandar, beban di porosnya. Sedangkan porosnya kan rodanya kanan kiri, dibagi dua. Oh, istilah istilah gandar gitu lah. Apa, kayak tonase kendaraan, beban gandar. Jadi nanti dia distribusikan ke roda-rodanya. Sesuai rencana. Jumlah berat 168 ton. Ini tuh 168 dibagi 19,2 gitu ya. Hasilnya Iya Pak. delapan koma Iya, tujuh di lima ton. rata-rata kan rangkaian kalau Nah rangkaian itu udah panjang. dibagi dua kayaknya Pak. Heeh. Yang mana? Jumlah berat 168 ton atau 8,75 ton per meter. Kayaknya ini udah dibagi dua Pak, makanya jadi beban 8,75 ton. Dibaginya ini panjang ini 19,2. Ini Pak Yoko ada panjang ini 19,2. Itu kan panjang Hmm. lokomotif sama tender. Ya, Hmm. tender ini panjangnya 19,2. Jadi 168 dibagi 19,2. Benar nggak? Bentar. Iya. Betul Pak, dibagi 19,20. 168 dibagi 19,2. Bener 8,75. Jadi itu tuh 0,0875. berarti ini tuh panjangnya panjangnya satu rangkaian itu satu satu kereta gitu. Kereta panjangnya kan 19,2 sama tendernya. Nah, ini Itu teh 19,2 atau 1920 Pak? ya sih. Hah? 19,2 Pak itu. Ini kan 1,2, 1,2, 1,2 nih. Jarak antara Oh iya, gandarnya. berarti Heeh. Aktual sih It- nggak seukuran itu ini sembilan belas koma aktualnya. dua meter. iya berarti Aktualnya tuh 8,75 Pak. paling cuma Mm-mm. ada 6 gandar nggak salah. Ini berapa gandar ya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini gimana nih Pak? Apakah kita pakai 8,785 atau dibagi dua lagi? Ya, Dibagi tapi kan dua itu masih nggak aman kan ya? Existing. aman Pak. Hah? Existing ya, Kalau existing kan masih nggak aman. Kalau pakai nggak aman. beban, Hmm. Masih nggak aman kan? Cuman tadi pakai stress Pak, jadinya tinggi banget Pak, 1,8. iya makanya apa apa Cuman kalau menurut saya tuh, kalau nggak salah ini udah pernah dibahas Pak. 87,5 kan udah sepakati maksudnya. Kalau misalnya kita tinggi itu baru semua lagi juga. Jadinya lebih aman sih. Atau mungkin bisa mau dikonfirmasi balik atau konfirmannya Pak terkait bebannya. gimana Pak Joko? Apa kita Nah, pakai yang 8,751 rel? coba dilihat hasil hasil ini. Mereka bisa dilihat Tapi kalau tadi untuk 8,75-nya dipakai ini SF-nya jadi SF-nya satu berapa yang koma ini? empat ya. Iya, Pak. Itu kayaknya part katanya kan nggak pas kayak gitu. Oh, ini yang 47,5. Balikin lagi aja, Pak, bebannya.
Nggak apa-apa itu Iya dulu. coba. Itu biasa nggak dipakai dulu bisa nggak cerucuknya? Cerucuk apa? Di terus aja Distros. dihilangin. Distros filenya di CVS dulu aja di CVS. Di CVS Kak. Oh, yang kondisi existing gitu, Pak? Bukan bukan ini. Oh, DPT tapi terus file. oh iya. Jangan ini. Pas terus. DPT aja gitu. Jadi bisa aja. Jadi ini ya yang di Nah, delete. ikut aja, Pak. Coba tahu ada yang kelewat kemarin hasil. Jadi nggak tahu karena bidang lincirnya kan di atas. Aman ya? Nah, kalau jadi aman, aman banget. Ini oh, bentar saya telepon dia Pak. bebannya juga 30. Oh iya, Pak. Kalau kalau miring gini Pak Joko bisa dibagi nggak dibagi dua gitu. Miring gini gimana Mas? Ini kan reanya miring nih. Ini mah di bawah Oh, gitu. numpunya ke kiri gitu. Jadi numpunya ini lebih banyak gitu. Perbandingannya dari mana ya? Kan kalau gaya sentrifugal kan supaya gayanya kan ke arah luar. Mm-mm. Ya tetap numpunya tetap di rel juga, tetap tetap aja. Dah itu teh angkanya lebih besar dari angka aktual itu beban hidup itu mah. Coba tanya ke Mas Tri. Mas Tri itu. Mas Tri ngitung Masih kalau nggak salah kecepatan arah dua dua ini. Masternya mana nggak ada. lagi join. Dulu terakhir UPRI itu yang nu mananya apa lah ini Anu kira condong waktu bang itu. Piala Condong so. Pak Joko punya filenya nggak? Nggak tahu dah. Harus lihat dulu dah. Tahun 2018 ya. 19. Tuh ada dua yang mananya. Lihat ininya aja, perhitungannya, kriteria desainnya. Gambar modelingnya ada nggak sih ya? Gambar ininya ada nggak? Bagus nih. Apanya? Gambar input pembebanannya. Nggak ada, harus yang ngerunning kan si Oh, dia man Urip. merata Merata dibagi, bagi 2 meter, hah? dibagi 2 meter. Kan bantalannya Oh, 2 meter. mm. Dia mah merata. Berarti yang benar mana? Sama aja sih.
Coba-coba bisa ini Baika mana Baika? Iya, Pak. Baika, maaf Mau Baika, dicobain beban merata, mau- Pak. bisa nggak dua ini kan ini di CPS dulu, di CPS dulu. Oh iya, mau Ini yang dicobain versi beban merata. merata coba. Hasilnya mungkin nggak beda jauh harusnya. Berarti jadi 87,5 ya, Pak, meratanya. 87,5 tapi merata sepanjang bantalan. Seperti ini, Pak. Iya, betul. Enak banget ya, gampang ya. Kayaknya masih Yang beban. tadi itu Mhm. Kumaha satu carana koma eta ya kan? delapan sembilan Eh, sembilan. Ini coba di running ya, Pak. Yang tadi itu y- yang yang tadi pakai berapa tadi? beban beban poin T 1,899. Oke, Heeh. coba. Ini yang pakai beban merata. Oh, lebih ini, Pak. Lebih kecil ya, 1,5. Tapi masih masuk kan SF-nya ya? Kalau di sini sih masuk, Pak, masih. Mm-mm. Itu kan udah 80. tanpa straw spell ya? Iya, tanpa 100 file. Hmm. Oh, tapi ntar itu 87,5 per meter persegi. Iya, iya jadi merata gitu, Pak. Semuanya gitu. Hmm. Jadi 1,525. 1,525 ya. Kalau yang versi beban titik tadi yang 87,5 1,8. 1,3. 4. Yang asal, bukan yang awal, yang Ini awal. yang awal, bukan, bukan. Yang awal, yang 87,5 kiri kanan. oh iya Pak itu yang tadi. Bukan, bukan. Aduh, salah. Baikkan, baikkan. Tadi. Punten, punten, punten. Koreksi, koreksi. Oh iya, Kan beban gandalnya tuh 87,5 ya dari atas. iya. Didistribusikan ke bantalan, bantalan tuh 2 meter. Jadi untuk inputnya itu 87,5 dibagi 2 meter dulu, baru input ke sini. Di sini berarti bukan 87,5, 43 berapa tadi? Pak yang 43,75 ya Pak. Iya, yang diinput di meratanya ini. Oh iya coba ya. Harusnya sih sama ya Pak. Sama yang itu. Oh, di delete dulu ya. Cobain 75. aja. Eh, Kita coba. Aneh. Tadi di 1,5 ya Pak. 1,8 Ya, ya berarti dibandingin ya. 1,8. Nah, tuh. Malah Aman. lebih besar ya. 1,954. Mendekati yang tadi kan ya, Mendekati. 43,75 dibagi 2. Nah. Weleh, weleh, mana nu benernya? Ya lebih safety yang tadi yang 43,75 per beban titik. Itu kan 1,88 kan. Kalau yang pakai beban titik yang 8 berapa? 83,87,5 itu 87,5. harus Iya. ditambahin Strauss gitu. Tapi kalau mau menurunin angka 1,8 supaya mendekati 1,5, pendekatannya kira-kira pakainya apa, baik Kak?
Kalau mau gimana Pak, maaf. Ini kan Mau satu satu koma delapan delapan. delapan. Nah, Hmm, supaya mendekati 1,5 supaya nggak terlalu Jadi satu over koma gitu loh. enam gitu. Itu Apa solusinya apa dikecilin dipendekin DPT-nya? apa enggak? mungkin di counter weight juga dikecilin gini Pak. Oh, jangan counterweight yang existing jangan-jangan bisa. Coba-coba baik Kak, Iya, bisa ke existing. yang longsoran dua Pak. Iya, longsoran dua. Ini, ini counter weight sih Pak. Eh, counterweight, coba nggak apa-apa counterweight. Tapi Ini. di set S dulu. Oh iya, mau dicoba ditambahin beban Pak. Ya, kayak tadi yang beban merata. Oh, beban merata. Mm-mm. Oke. Ini 43,75. Seperti ini ya Pak. Ya. Apa itu? Itu ada koordinatnya Pak sedikit. Masih kecil Pak Joko Ini 1,2 ya. Tapi kan SF existing memang harus kecil ya. Pasti kecil. Ini hasilnya ya, pasti kecil sih Pak, iya. biar kita 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 anggap aja 1,5 aja, udah nggak usah mikirin referensi lain Pak Wisni. Berarti Ya, Satu. dikunci 1,5 ya Pak. Ya, berarti ini kesimpulan masih tetap penanganan gitu loh. Iya. penanganan. Heeh. Cuman kan penanganannya kemarin itu kan antara satu dua itu kan yang dipertanyakan memang itu. Tadi kan kenapa harus pakai strospel gitu kan. Cuman kalau udah melihat dari pembebanan ini, kalau tadi pembebanannya pakai yang 87,5 memang harus pakai strospel ya Pak Joko. Ya, Soalnya kalau SF. poin titiknya kanan kiri harus pakai Mm-mm. strospel. Tapi kalau kita simulasikan 87,5, Bagi yang belum dua. tahu ya tadi, 87,5, tapi dibuat merata itu tanpa strospel gitu loh. Mm-mm. Nah, untuk menjawab ini bagaimana ini? Tapi kalau misalkan semuanya Ini diubah bebannya jadi empat puluh tiga koma eh, tujuh lima nanti ke analisis semuanya juga berubah ya Pak? Iya, ya belum. pasti berubah. Nah, saya ini harus menjawabnya gimana ya? Kok dulu pakai strospel? Jangan-jangan ada pertanyaan lagi nih sekarang. Sekarang jadi nggak ada strospel. Ini gimana ngitungnya kemarin? Katanya kan gitu ya. Pasti kan ke arah situ pertanyaannya. Pertanyaan lagi Pakai angka ya. yang lama. Nah, jangan sampai begini pertanyaannya. Jangan sampai karena ucapan saya katanya kan gitu. Jadi nggak ada gitu kan prospeknya. Ataupun nanti kan berarti ngitung kemarin-kemarin ya bukan salah lebih gitu ya. Ya udah kalau mau takut yang dikhawatirkan seperti itu, ini kan kita cross check ya, ternyata seperti ini gitu loh. Kan yang dengan gandar itu hampir mirip kan ya, antara yang dibagi dua sama diratakan mirip kan ya.
Ya, Malah udah lebih lebih mirip. tinggi yang ini ya, Heeh. Tinggal yang gini di aja. bawah ya. Sekarang kita mau pakai yang ini apa yang Yang delapan puluh sebelumnya tujuh lah, koma lima kiri kanan? 7,5 Hah? kalau menghindari pertanyaan. Heeh. Sebetulnya terkait beban itu sudah pernah kami konfirmasi pada semester tadi, Pak. Per ganda Terus loh. iya, per ganda Jadi kalau misalkan opsinya mau kita rubah jadi beban merata, saya rasa lebih baik beban point note aja 87,5 supaya delapan puluh kita tujuh juga koma lima supaya ya, nggak ya. pertanyaannya nggak balik gitu loh. Betul, betul, Pak. Gitu. Tapi kalau secara ini gaya ya seperti ini gitu loh, miripnya. Iya, betul, Pak. Aktualnya ya, Pak ya. Hmm, jadi sekarang gimana? Ini aja ya, lengkapin aja dulu data yang simulasi aja dulu gitu Pak Wisni. Ya, mending lebih baik gitu aja, Pak. Terkait dengan Yang kriteria kemarin. desain, lebih baik kita keep aja, Pak. Tidak perlu dirubah. Semasa pembebanan, kemudian kriteria desain kita tetap saja seperti yang sudah dilakukan. Hanya saja kita lengkapi dulu Ya, aja yang eh, ya itu. data-data pendukung kita, Pak. Gitu. Jadi Gimana, Pak? ya kalau saya sih menghindari pertanyaan-pertanyaan lagi ya supaya ini jadi kalau kalau saya mah kembali lagi aja ke perhitungan semula ya pembebanannya gitu ya. Walaupun eh, ya paling ini untuk kedepannya berarti ya kita sepakati mana yang ininya apa Dipakai yang mau eh, dipakai. yang kita masukkan. Jadi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan itu dan kalau misalnya ini secara hitungan kan untuk bertanya lagi kan secara hitungan udah pada masuk berarti hampir semuanya tidak pakai pakai dinding pertahan tanah ya gitu. Sedangkan kita mau membuktikan bahwa ini bener loh harus harus pakai dinding penahan tanah gitu kan. Oke, lanjut mungkin Baik, gitu sih, apa Pak. lagi? Kalau maksud sih, kalau maksudnya, jadi balik lagi ke persetujuan awal, Pak. Sehingga memang pada saat paparan awal itu terkait kriteria, kriteria desain itu betul-betul perlu kita sepakati bersama, Pak. Menghindari misalkan nanti ada perubahan seperti apa, seperti ini. Mungkin ini next ke Ya. depannya ya, Pak ya. Untuk di proyek lain seperti Ya beban kemarin itu mungkin disepakati. kriteria awalnya mereka belum melihat dikiranya kan udah sama ya dengan itu. Jadi ngelihatnya kan eh, kemarin itu 87,5. Oh benar berarti 87,5 gitu. Nggak ngelihat kiri dan iya. kanan gitu. Jadi Saya waktu itu tuh pernah ditanya loh, Pak, yang dianggap mepet gini sama gini. Ini bebannya tuh, ingat saya tuh ada pertanyaan itu loh, Pak. dari Disangkanya Pak teh Firman. digabung. Bukan, Pak, dari yang pada saat MU. kita ngirim draft PMU, Pak, dari draft awal tuh kan kita kirim tuh hasil. Terus pernah ada pertanyaan, tapi diklarifikasi tidak, Pak, ini tuh bebannya per satu ganda. Disangkanya kan itu tuh rapat, Pak, 875 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, pernah ada pertanyaan mungkin bisa Itu dilihat teh kemarin itu kan di ada story. 87,5. Nah, di sini Heeh, rapet gitu betul rapat. ada Artinya kan itu sudah di sini mengkonfirmasi, Pak. di sini 87,5. Jadi disangkanya Ya, 887,5 betul, gitu. betul, betul, Nah, Pak. itu Tapi yang setelah dikonfirmasi kan, ditanyainnya ya padahal kan itu satu-satu ya 87,5 ya, di sini. Di sini juga 87,5. Padahal begitu ya karena betul, tulisannya betul, kebesaran mepet, jadi mepet gitu. Itu Pak betul. Niko yang nanyain kemarin itu. Ya, nah artinya kan Pak, kalau misalkan hal tersebut sudah ter apa ya highlight gitu Pak oleh Pak Niko atau dan tim gitu kan, sebetulnya beban ini Gitu. sudah diokekan kan Pak, berarti kan 87,5 per gandar itu. Ya udah kalah. Terus selanjutnya apa Heeh. lagi nih? Step ini keburu Jumatan. Stepnya kami nanti hari ini insya Allah kirim yang
counterweightnya ya Bu Eka ya. Bisa Kak untuk hari ini Kak? Heeh. Kalau bisa satu-satu ataupun yang lain, jadi Ya, saya bisa menjawab apa namanya? Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, nah saya bisa menjawab dulu gitu. Kalau bisa di PowerPoint-kan aja dulu ya Mbak Eka ya. Oh Ini iya boleh Pak. yang analisa atau satu lokasi. Pak, ini kita sudah analisa ini. Apakah kalau misalkan mereka sudah setuju, oke, gitu kan? Misalnya kita pakai yang ini. Jawaban-jawaban itu, jawaban-jawaban kenapa sih kita pakainya memang pakai eh, Srospel ataupun pakai RW dan counterweight, gitu ya. Dan memang 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 betul-betul harus pakai counterweight gitu. Memang benar-benar harus pakai retaining wall karena kan untuk meyakinkan itu eh, tanpa retaining wall itu bahwa itu memang kritis gitu atau masih SF-nya masih kurang gitu ya. Benar nggak omongan saya teh? Iya Pak. Eh, jadi satu-satu aja dulu ya Mbak Eka ya. Iya Pak. Terus Berarti yang yang itu, oh gimana? Lanjut lanjut. yang harus dipenuhi itu ini ya Pak, saya izin nampilin tanpa penanganan dan dengan counterweight ini ya. Nanti ditampilkan juga di PPT dengan gambarnya gitu Pak. Ya, itu di PPT dengan gambarnya. Oh, ini pakai tanpa penanganan ini dengan counterweight. Maksudnya tanpa penanganan ini existing gitu ya. Iya, existing Pak. Kondisi existing Ditulis kali. ditulis aja kondisi existing baik Kak. Oh iya. Dan jangan lupa nomornya nomor satu dulu kalau ada udah nomor satu dibikin juga. Oh iya Pak, nanti ditambahkan nomor satunya. Mm-mm. Kemarin kan lihatnya nomor satu dulu, kok nomor satu nggak ada gitu ya. Padahal walaupun nomor satu itu kan nggak pakai beban kereta ya. Iya, nggak ada Kalau beban. kalau 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 yang lain kan nomor 2 sampai nomor 13 itu pakai beban kereta ya, Iya Pak. gitu. Oke. Itu Mbak Eka mau nanya, Iya, itu teh coba tadi yang tabel, iya ini Pak. itu teh ada yang statik kiri, maksudnya gimana? Oh iya, Kanan ke ini tuh kiri. arahnya arahnya Pak. Jadi kayak contohnya ini kan dari kanan ke kiri gitu. Kan kalau Nah, yang longsoran dua mah yang ditinjau hanya lereng ini aja ya Pak ya. Tapi nah, ada beberapa longsoran jadi kanan kirinya juga ditinjau Pak biar lihat mana yang lebih kritis misalkan ini. Nah ini. Nah ini tuh bisa dilihat. ini apa ini? Ini Kanan longsoran kiri, 8. Nah ini contohnya longsoran kanan ke kiri ya. kanan ke Kanan ke kiri. kiri, kanan ke Kalau kiri kiri ke kanan lihat. kayak gimana? Kalau kiri ke kanan di sininya Pak arah arah bidang gelincirnya. Enggak, maksudnya arahnya tanda pointernya gimana sih? Ini udah Nah sesuai ini Pak. gambar terakhir ya Mbak Eka ya. Nah ini. Nah, gini ya. Iya ini kayak gini Pak. Nah, Arah itu aja tuh sih Pak. eh harus gambar terpisah ya, nggak bisa satu gambar muncul kanan ke kiri ya. Iya Pak harus terpisah. Hmm. Jadi gambarnya Oke. juga nanti akan banyak gitu kan. Oh, banyak masalah. Iya. Kanan ke kiri itu gimana maksudnya? Jadi dia bergeraknya dari kanan ke kiri gitu, Arah ininya arah bidang gelincirnya Pak. Kan kalau misalnya kiri kalau misalkan dari sini kan kiri ke kanan ke gitu gitu. kanan. Iya, Oh, berarti ini Kalau bidang disebut gelincirnya bisa nggak gitu. kalau disebut longsoran kiri, longsoran kanan bisa. bisa bisa nggak? Bisa Pak. Bisa kalau kayak gitu juga Pak. Jadi kalau kalau misalnya ini disebutnya longsoran kanan gitu. Gitu. Jadi Iya boleh. maksudnya di sebelah kanan timbunan gitu maksudnya bukan? Iya, iya, Mm-mm. iya kayak gitu Pak, betul. Terus ini Oh, emang harus pakai counterweight atau gimana ini? Oh ini mah Pak, karena nggak masuk Pak. Oh karena nggak masuk. kalau yang ini mah dari gambar ininya Pak, yang di sebelah kiri mah. jadi toponya. Ya, Toponya atau dari Lokasi mana sih? desainnya? ini longsoran 8.
Longsoran 8 tuh yang mau jembatan itu loh. Heeh, iya yang mau jembatan apa ini existingnya ada nggak existingnya? Existingnya kan tanpa ini nih. Coba ya, Pak. Itu garis kotak-kotak itu artinya apa itu? Itu counterweight, Pak. Timbunan baru. New, enggak new apa? Bukan ya? Bukan new kan ya? New. Ini New. kotak-kotak tuh new. Heeh. Ya, baik ya. Iya, Hmm. Berarti ada timbunan asal digambar nggak ada loh. Ya. coba sebentar ya, Pak. Maksudnya digambar rencana timbunan itu. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh, Pak, kayaknya. Walaupun nggak dipakai, nggak ada ya. Iya, ini langsung. Harus nih. Ya, kumaha Pak Joko? Udah ditanyain belum? Yang materi yang kemarin tunjukin ini, Mana? yang dipegang Pak Firman ke Pak Niko, visi punya. Mana? Materi mana? Itu yang longsoran yang pakai kecepatan. Belum. Analisanya bisa bisa copy untuk membandingkan gitu loh, untuk kita pelajari. Oh ya, sebelum lupa, ini ada contoh lokasi 3 ya, gini ya. Lokasi 3 ini kan penanganan pakai DPT-nya mulai dari 366575 sampai 366650 kan. Mana gambarnya? Ada? Ah, iya nu diperiksa lagi Pak Jokonya. Nih, tuh kan. Nah, kemarin kan kalau nggak salah dia ada yang nanya gini, kenapa yang ini nggak pakai dinding penahan tanah gitu ataupun counterweightnya nggak ke sini kan memang ini ada ini nanti kan udah kita ganti ya. Ya intinya kan di sini kenapa nggak pakai dinding penahan tanah gitu ya. Kalau ini kan pakai dinding penahan tanah nih 366575. Apa karena adanya adanya bronjong gitu ya. Atau ini ground levelnya kecil mungkin ya gitu ya. Itu tingginya berapa yang ditambahin itu 1, berapa? 1 meter itu.
Apanya? tinggi yang new-nya 1,1 meter itu. Nah, yang sebelahnya itu berapa? Tinggi dari mana? Ini nih, ke situ. Ini ke sini 0,9. Ini ke sini. Eh, Dari sini ke sini ya dua nggak bisa koma dihapus. delapan. Hah? 2,8. Dua koma Sebenarnya delapan udah ke lima. sini sebenarnya mah. Kan ini udah ketahan nih, udah ada ketahan. Kalau kalau ini mah memang nggak perlu gitu kan ya. Karena ini mah ground Pendek. connect gitu. Lumayan tuh tinggi juga 4,5 tuh. Atau cukup dengan counterweight gitu ya. Counterweight sih gimana sih ini? Ini ke sana nanti. Copy paste. Jadi ini kalau bongkar balasnya segini ya, nambah segini ya. Ya, Ya gini ya yang digambarin ini kira-kira seperti yang ini ya. yang kelas satunya Terus yang ini ya, ya hampir sama. enggak, yang setelahnya. Ini mah udah digambarin balas stopper mah udah. Ini mah nambah segini nih, kecil banget. Pendek, mungkin yang sebelahnya, setelahnya. Ini tinggi banget di sini pakai dinding penahan tanah. Karena ini ground levelnya lumayan curam di sini. Padahal tapi counterweightnya sih sampai sini ya. Iya, sampai sini cukup enggak? Ini juga sampai sini kali. Tapi kan ini ada bronjong. Maksudnya kalau dinormalisasi, ini gini, Normalisasi saja. gini, terus gini, gitu. Bisa enggak? Jadi nggak pakai DPT gitu ya. Iya. Oke, gimana? Baik Kak, Iya, Pak. monitor? Baik kan nungguin ya. Untuk yang longsoran 3, Pak. Ya, tadi kan nanyain itu. Wa- Sempet dengar nggak kan, baik Kak? Di sini kan ada penanganan nih, ada retaining wall, di sini ada retaining wall kan di 366.575. Sedangkan di sini nggak ada retaining wall di 366.50 sampai. Heeh.
Kenapa nggak semuanya dari sini pakai retaining wall gitu? Apa karena ini kelandaiannya udah udah memenuhi syarat ya? Iya, Pak. Hah? Yang nentuin di sini pakai retaining wall di sini enggak Pak Joko atau siapa? Pemerintah. Saya dari gambar sih, Pak. Ya, gambar kan dari Enggak saya mah ngikut aja di mana mau dipasang, kilometer mana. oh Iya, terus setelah dicek existingnya juga nggak masuk, Pak. nggak masuk. Sisi Nggak kanan, masuk sisi SFP. kirinya. Karena SFP. kan kalau ngecek kan yang paling ekstrim ya. Iya, iya, Pak. Oh, ini udah ada cerucuk rel existing ya. Nah ini nih yang tadi tuh, zoom zoom zoom. Tadi yang tadi geser nih. Ini kan udah pendek nih. Mm-mm. Ya, ini buat apa ini? Mana? Kecuali ini dilanjutin kali ya. Ini masih 12 ini. Oh, enggak kan harus ada timbunan dulu pakai kontak ini. Ini apa sih? Ini balas timbunan. Ini balas. Oh, Nanti ada balas. sabalas dulu di sini. Ya, nah ini kalau misalnya enggak, ini karena sudah ada cerucuk rel, jadi menandakan bahwa sudah kalau ada dua cerucuk rel itu udah jelek berarti gitu. Adanya potensi mungkin ya gitu ya. Iya, Pak. Begini. Kok masih gerak gitu. Ya paling lihat nanti lihat yang ini existing, coba ini existing. Tapi kan ini nggak keukur ya, nggak ke analisa existingnya. Iya, yang dianalisa kan misalnya Yang ekstrim. eh, tadi mereka nomor nomor tiga itu lokasi tiga itu kilometer berapa yang dianalisa? 36, 600. 366, 600 ya. Yang ini kan yang paling ekstrimnya ya. Itu hasil dari mereka kiri kanan memang perlu ya. Iya, Pak. Dengan counterweight aja nggak masuk. Dengan counterweight, kalau misalkan yang sisi kiri apa ya, yang ada bronjongnya. Mhm, Kalau misalkan dikasih counterweight, si bronjongnya itu ditimbun, itu masuk, Pak. Counterweight mhm. sampai bawah. Gini, bawah gitu. Iya, Kayaknya bisa Jadi aja nggak ya, perlu harusnya. nggak perlu pakai DPT ya. Iya. iya, Pak. Kalau Paling ditimbun kita cek bronjong. paling kita cek 366 600 kita punya data tanahnya nggak? Data tanahnya di mana ini? Maksudnya data ROW-nya nggak punya ya, nggak ada ya. Kita adanya dari 36 apa ya? Kemarin belum pada masukin ininya ya, Wi, batas lahannya di rencana. Terus? Hah? Terus? Pada Jararau gitu. Jauh Pak. Kita lokasi belasan. Kalau ke belasan Hungkul. Ya. Ini lokasi
Pendukung data survei pendahuluan. Mana saya teh ada itu teh data LinkedIn profil teh di mananya? Oh ini data teknisnya. Dari 368 ada nih. Dari 368 berarti ya. Berarti 36 sampai 367 kita nggak ada data tanahnya ya. Data batas tanahnya. Kalau 372 berarti aya wi. 372 aya. Tapi memang pada lebar tuh ada yang 30 meter, 30 meter nggak masuk ya cross sectionnya ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan, Mas Joko? Nggak ada. Ini mau Jumatan nih. Ya, berarti Mas Yoke sama Mbak Eka hari ini mau ini ya, mau ngirim hasil perhitungan ya. Heeh. Berarti nanti kita cek dulu sama Mas Joko. Nah, Heeh. Nanti kita Oke, cek Pak. lagi Siap, ya Pak. di Antos Mas Siap, Yoke. Pak. Aduh, ini punten pisan Mas Yoke belum selesai ini. Oke, apa-apa, Pak. Ya kita akuilah ini resiko yang menganalisis kalau selama belum dikonstruksi itu pasti kita dipertanyakan terus ya walaupun sudah ditanda tangan istilahnya tetap kita dipertanyakan pertanggungjawaban hasil perhitungan kita gitu. Jadi punten pisan nih Mas Yoke Iya, dan tim Mbak Eka nggak apa-apa. eh, Iya, eh, Pak. sama Iya, Pak. Kang Kalau Kang Piki, Kang Dewi nya hampunten we ya direrepot ngagala lamar deui ngarobah deui gitu ya. Da kumaha udah resiko desainer gitu ya. Resiko iya, resiko desain. Beda dengan supervisi ya. Kalau supervisi kan langsung eh, apa namanya langsung konstruksi ya. Nah, kalau tapi resikonya kalau yang supervisi itu biasanya kalau misalkan ada kejadian tentang adanya ya kejadian-kejadian lah gitu ya tidak sesuai pasti diteliti desainnya gimana gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya tunggu kemajuan pekerjaannya dari Mas Eka, Mas Yoke, Mas Yoke dan Mbak Eka ya. Atur nuhun Iya, atas Pak. kehadirannya di ini. Mohon maaf sami-sami, Bapak. saya banyak ngaroweco di Tahu ya, di Bapak. di room ini. Mas Joko ada yang disampaikan nggak? cukup cukup. Cukup. Yang lain ada yang mau disampaikan nggak? Udah, Pak. Vicky, Dwi, nggak ya? Nggak ya, Udah, Pak. pengen cepet-cepet beres ini. Ya, amin, Pak. Ya, oke, mudah-mudahan dari hasil diskusi ini kita dapat hikmahnya ya. Pertama, supaya kita menjadi lebih baik, berprestasi lebih Amin. baik, lebih maju. Amin. Amin. Kemudian ke depannya mudah-mudahan dapat menyelesaikan desain ini dengan eh,
sebenar-benarnya, gambar yang sebenar-benarnya, hasil perhitungan juga yang sebenar-benarnya agar bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari apabila ada hal-hal yang dipertanyakan oleh Pimpro dan oleh nanti bila mau dikonstruksi kan oleh kontraktor juga begitu. Oke, mungkin saya tutup untuk kali ini. eh Ya, tidak banyak bicara lagi, dah bolak-balik ke sana lagi, ke sana lagi. Intinya siap semangat terus lah, ya Siap, Pak. semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak.